buru-buru ngono wis ngrasani, wis dendaman, salate ya ora kusuk pisan. Terus piye duit ati nyantol ning tangannya dhewe iki lho. Di tabungan ini bagaimana gitu loh. Bahkan usaha pun naik bentar, tes jatuh. Duit morat-marit. Ate bangun lagi usaha, moro nang BRI. Naik lagi, jatuh lagi, moro neh nang Mandiri. Naik lagi, jatuh lagi, moro neh nang Bank Tidil. Moro lagi, moro neh nang rentenir dan lain-lain. Itu jenengan enggak selalu mengkoreksi dari luar, tidak mengkoreksi dari lapo toh. Kenapa sakjane? Kok uang enggak mau datang, enggak mau nyamper, terus habis dan habis dan habis dan habis. Itu seperti itu. Kalau panjenengan dominan tanah, Anda dominan tanah, otomatis ini nggak usah lama-lama, nggak usah lama-lama ini. Twing, 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 twing. Iya beneran loh, nggak usah lama-lama. Bahkan nggak usah doa, nggak usah RKO loh, mau datang, beneran. Kemarin itu ada Pak Dubes yang untuk tahun depan Dubes ke Mekah itu, dia RK private, dia RK private itu ngambil 13 juta plus kecerdasan. Tak bilangi lu sampai ini mantan rektor, terus BUMN, terus sekarang ini mau jadi Dubes, tinggal tanda tangan saja. Kok cek kurang cerdas saya? Nggak gitu mas, bla 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 bla. Oke, yaudah uangnya saya kembalikan. Uangnya nggak usah dikembalikan mas. Untuk jenengan tak tambahi 2 juta lagi loh, masuk ke saya 5 juta. Biasanya masukin nang Mas Dodit. Itu khusus saya. Jadi kalau nggak mikir itu pun juga karena sudah selaras, akhirnya yang namanya baik itu mesti bawaannya pasti kaya. Lek panjenengan pengen terus hidupnya bermasalah, yo silahkan setiap hari menyakiti anake, nyakiti bojone, nyakiti diri sendiri, tetangga, apa nih yang power of emak-emak itu. Kan enek tonggone lagi tas tuku Nmax ngono atau expander utawa mobil beh. Bojoku kapan tau ketukokne mbek bojoku, padahal gak disawang bojone bakul biasa-biasa aja. Tapi apa? Irinya iya nih. Akhirnya apa? Bukan malah dapat, tapi malah susah. Nafsunya ditambah lagi. Akhirnya apa? Kredit 1 bulan 4 juta. Padahal penghasilannya sekitar 3 juta. Lah apa gak mikir engko mesti enek loro, pendidikan, sodako. Akhirnya gak pernah sodako. Lali dalane Gusti Allah. Bener gak? Iya. Berarti selama ini sudah paham jawabannya. Kenapa selama ini hidup penuh dengan masalah, dengan beban dan uang nggak mau nangsang di lama-lama di. Iya, sudah tahu jawabannya. Karena partikelnya selama ini masih dominan api. Kalau partikelnya api, ya udah. Nah, makanya kenapa kita harus menyontoh tuh. Nah, di sini muslim semua atau ada yang non muslim? Ada non muslim? Muslim semua ya. Oke. Nabi Muhammad itu pun dia juga belajar untuk menekan api dalam dirinya. Makanya umur 25 tahun sampai 40 dia menyendiri di Gua Hira dengan 3 jalan. Yang pertama adalah uzrah, itikaf sama tahanus. Akhirnya kalau di hadis-hadis itu akhirnya apa? Malaikat Jibril turun membedah dadanya. Ketika membedah dadanya, yang diambil apanya? Ini penyakit hati. Ketika penyakit hatinya sudah diambil, baru dia dinaikkan jadi seorang rasul, seorang nabi. Jadi orang besar enggak? Jadi orang besar enggak? Iya, jadi orang besar dan turunannya di dunia, terutama di Mekah, dijamin enggak kehidupannya, fasilitasnya oleh kerajaan Arab? Dijamin. Jangankan gitu, yang di Indonesia, yang di luar Mekah aja, yang dia habaib, hidupnya enak enggak? Dipuja-puja enggak?
Iya, karena apa? Karena ini dihilangkan. Tapi karena kita manusia biasa, bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, ya kita harus berupaya sendiri untuk menghilangkan penyakit hati ini. Dengan cara bagaimana? Banyak sekali. Kalau panjenengan datang ke sini ya salah satunya dengan RK, relax coincident ini. Jadi nanti bukan didatangi malaikat Jibril gitu, enggak terus dibelah, enggak, tapi diri sendiri gitu loh. Karena malaikat Jibril sudah selesai tugasnya. Dan kalau panjenengan enggak segera, selama ini kan umur terus berkurang. Tiwas selak didatangi malaikat Israel. Loh iya, wis utange akeh, anak bojone cek gurung bahagia, cek gurung sempat birrul walidain, nyenengne wong tua, mertua, kesusu malaikat Israel tekon njabut, tapi duduk njabut iki, tapi njabut nyawane gak yo ndledek jenengan. Ayo, bener gak? Nah, ini kalau secara api adalah fisika kuantum, kalau secara agama adalah ini penyakit hati. Kalau secara hipnoterapi adalah ini adalah namanya mental block. Begitu saudara-saudara. Nah, mental block ini setiap Anda mengalami kebencian, setiap Anda marah, setiap Anda dendam, iri, dengki, itu bukan hanya sebuah sikap dan sifat saja, tapi ada dua hormon yang terproduksi, hormon kortisol dan norepinefrin. Harusnya yang terproduksi adalah hormon kebahagiaan, minimal 5 lah. Apa hormon kebahagiaan apa saja? Cinta kasih. Apa? Cinta kasih. Kok cinta kasih? Hormon, Pak. Hormon. Apa? Dopamin. Terus apa lagi? Melatonin. Terus? Serotonin. Terus? Wes itu dah wes gak apa-apa, tiwas mikir. Oke, paham ya sekarang? Dan nanti rasakan kayak yang sudah-sudah. Teman gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 itu semuanya sudah merasakan kebaikannya. Oke, nanti yang nggak merasakan apa-apa, karena kita bukan spiritual, bukan berarti panjenengan nggak, kok aku nggak ngerasaknya pol, gak penting kui, sing penting apa, dilakoni rutin terus esok omsetnya naik. Loh iya, bukan karena yang nggak merasakan itu kakek ngersulo, kok gak ngersulo, uripe kakek ngersulo, kakek ngutang, kakek mental block, kakek dosa. Akhirnya gak ngerasanya apa-apa, akhirnya mindsetnya kok gak ngerasanya apa-apa aku ya, wong-wong podo itu bukan berarti enggak, karena makanya namanya apa, blok, ngeblok karena saking bayangkan panjenengan di sini umur yang paling tua berapa? 62 loh, mbahnya masnya, oh tambah 6, kata-kata adalah doa. Masnya 62, anak kecil mulai marah-marah umur 2 tahun katakanlah, ya kan? Berarti 60 tahun menyimpan api dalam dirinya. Nah, siap-siap Pak, mumpung belum didatangi si iya gitu loh, siap-siap. Alhamdulillah ketemu ini dan jenengan rasakan sendiri. Dan nanti kalau sholat jenengan rasakan, nikmatnya sholat ternyata seperti ini, keren banget gitu loh. Oke, siap? Oke. Sedikit pertanyaan boleh Mas? Sedikit ya? Sedikit, berarti separuh kalimat loh. Ya. Enggak, maksudnya ini kan ada kata sedih ya dalam partikel api. Kita analogikan misalkan kita berdoa kepada Allah, terus dalam keadaan kita itu merasa bersedih atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita itu sadar bahwa kita itu dengan merasa berdosa tadi, akhirnya kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita, karena itu masuk juga di kesadaran kita pada dosa kita. Dalam kesedihan itu masuk juga ke partikel api. Nah, kalau doa jangan sedih. Walaupun jenengan sadar akan dosa-dosanya, jangan sedih, jangan sampai nangis. Oh iya. Ini masuk ke mental block nanti. Ya otomatis toh. Ya Allah, aku sakit dosane ya Allah, sepurane sing akeh. Ya iku jenenge ya iku sedih. Berarti gak usah meratap gitu. Enggak ngapain meratap. Gusti Allah gak usah jenengan ratapi, wis tahu kelakuanmu. Iya. Kan? Ya. Iya. Tinggal aja berubah jadi taubat aja. Ya Allah, aku sekarang tobat.
Kan gitu. Enggak lagi menyakiti diri sendiri, enggak lagi mengersulo. Bahasa Indonesia ngersulo itu apa sih? Enggak lagi mengeluh gitu loh. Saya yakin atas rasa syukurmu. Ya enggak mungkin loh Tuhan PHP itu. Siapa mau bersyukur pasti ditambah. Adanya panjenengan enggak ditambah, masalahnya ya enggak tahu syukur. Syukur hanya sebatas kata bukan rasa. Oke, yuk kita mulai. Sudah punya buku? Yuk kita tulisin bukunya. Ada yang nggak beli buku? Yang nggak beli buku silakan pulang. Ya, tak kembalikan uangnya. Buku ini bukan buku biasa. Ya, buku ini dicoba di halaman pertama. Di halaman pertama itu ada simbol bulat. Simbol bulat itu adalah partikel langit atau kehidupan. Tuh, bundar bulat-bulat, itu kan bulat. Nah, ini sekarang tadi itu ilmu fisika kuantum, sekarang kita bahas alkemis. Terus ada segitiga terbalik, itu adalah partikel tanah. Terus ada segitiga yang atasnya ada garisnya, itu adalah partikel air. Terus lagi ada kayak mata. Itu bukan mata Dajjal loh ya, bukan Illuminati loh itu. Ini adalah simbol dari gland pineal. Gland pineal itu adalah kelenjar kecerdasan. Iya, panjenengan selama ini ditutup-tutupi, nggak boleh didendeni, nggak boleh melajari ini karena ben-ben tetap goblok wae. Kayak mbah-mbah zaman ojo mangan brutu, nggak lali padahal brutu itu enak banget, sumpah. Lu beneran loh, tapi jenengan percaya kan? Kan gitu. Buktinya saya makan brutu enak, nyus-nyus piye ngono. Iya kan? Sama. Terus ada simbol segitiga panjang. Ini adalah simbol partikel uang. Jadi bukunya panjenengan ini sudah saya tulis. HP ku kok gak dincep nih toh, Bro? Tengok-tengok ae. Jadi bukunya panjenengan sudah saya buka portalnya. Jadi kalau ilmu alkemis itu adalah satu disiplin ilmu yang untuk mempelajari mengubah batu jadi emas. Tapi kalau jenengan mau pelajari seperti itu, suwene gak ngadubilah. NASA aja sampai sekarang aja belum berhasil. Tapi nggak usah ke sana. Kita mempelajari menubah kata-kata Anda, keinginan Anda, cita-cita Anda jadi kenyataan lewat buku ini. Lah buku ini setiap Anda tulis terus dikasih energi, akhirnya yang masuk adalah partikel-partikel ini dan itu mewujudkan ke luar. Paham? Oke. Yuk kita tes bukunya. Ada yang nggak beli buku? Ada yang menghina buku kosong saya ketahui. Saya beli juga malah. Loh, kemarin di pelatihannya kemarin tuh ada yang menghina kayak gitu. Akhirnya di grup tak cari orangnya, nggak ngaku. Iya, saya pengen tahu yang kemarin menghina buku saya. Kalau mbok yo kalau nggak maksudnya nggak sepaham jangan menghina. Ternyata setelah saya cari tahu dari teman-teman malah beli 5. Mari setelah saya jelaskan seperti ini, kan dia menghina. Buku kosong enak Illuminati ini, saya ketahui di depan sana. Untung saya diberitahu itu setelah pulang, gang tak kau wetak kok wong. Enggak, bercanda. Itu seperti itu. Jadi apapun yang tidak sama dengan kebenaran otak panjenengan jangan sampai menghina. Karena yang dihina itu juga ada